Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu dosen Dr. Lia Amelia SHMH. Izinkan kelompok kami kelas HK 21D dengan tema Wan Prestasi dan Keadaan Memaksa mempresentasikan tugas yang telah kami susun bersama teman-teman. Adapun pemateri diantaranya adalah saya sendiri, Asep Saripudin. Selanjutnya ada Ibu Ingrid Astrida. Selanjutnya ada Saudari Lesmayati Eka. Selanjutnya ada Saudara Miki Kalimanto. Selanjutnya Muhammad Ardi Wiranata. Selanjutnya ada Rinsania Fitri. Selanjutnya ada Sandia Adi Santosa dan Bapak Sobri. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk membacakan terkait pengertian, yang mana pengertian ini adalah terkait Wan Prestasi. Pengertian Wan Prestasi adalah istilah yang tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban. Diambil dari bahasa Belanda, Wan Prestasi dengan arti suatu perjanjian. Berdasarkan arti dalam KBBI, Wan Prestasi adalah keadaan salah satu pihak atau biasanya perjanjian yang berprestasi buruk karena kelalaian. Dalam hukum, Wan Prestasi berarti kegagalan dalam memenuhi prestasi yang sudah ditetapkan. Prestasi merupakan suatu hal yang dapat dituntut dalam sebuah perjanjian. Umumnya ada satu pihak yang menuntut prestasi kepada pihak yang lain. Bentuk-bentuk Wan Prestasi. Menurut pendapat Profesor Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian Jakarta 1985, bentuk-bentuk Wan Prestasi antara lain tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan, melakukan apa yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan, melakukan apa yang sudah diperjanjikan tetapi terlambat, dan melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan. Masing-masing pihak yang merasa dirugikan akibat Wan Prestasi yang dilakukan pihak lain berhak menggugat ke pengadilan untuk menuntut ganti rugi, dan adapun penyebabnya yaitu kemungkinan kesengajaan maupun kelalaian berupa penggantian biaya kerugian dan bunga jika ada. Dasar hukumnya itu pasal 1243 dan pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut. Pasal 1243, penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan yang mulai diwajibkan, bila debitur maupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Pasal 1244, debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungan kepadanya walaupun tidak ada itikat buruk kepadanya. Tuntutan yang harus ditanggung untuk pihak yang melakukan Wan Prestasi. Yang pertama, pembatalan perjanjian berdasarkan pasal 1266 atau pasal 1338 ayat 2 KUH Perdata. Yang kedua, tuntutan ganti rugi berupa biaya rugi dan bunga yang diderita kreditur berdasarkan pasal 1243 KUH Perdata. Yang ketiga, peralihan resiko karena terjadinya force majeure dan mengakibatkan terjadinya Wan Prestasi. Yang keempat, pembiayaan biaya perkara yang hanya dapat dimintakan bila sudah terbukti di muka hakim dengan penetapan dari hakim. Oke, baik, terima kasih. Ganti rugi adalah hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap,
ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang tersebut atau perjanjian tersebut. Nah, untuk teman-teman ketahui, ganti rugi yang muncul akibat adanya wan prestasi adalah jika ada pihak dalam perjanjian yang tidak melaksanakan komitmen yang sudah dituangkan dalam perjanjian, maka menurut hukum ia dapat dimintakan pertanggungjawaban jika pihak lain dalam perjanjian tersebut mengalami kerugian. Terima kasih, kami kembalikan. Baik, di sini saya Muhammad Ardi Wiranata akan menjelaskan tentang pengertian keadaan memaksa. Hampir pada setiap perjanjian yang dituangkan dalam suatu dokumen kontrak, dapat dipastikan bahwa para pihak yang melaksanakan perjanjian tidak akan lupa untuk mencantumkan klausula tentang overmatch atau force majeure atau yang lebih dikenal sebagai keadaan memaksa. Keadaan memaksa berasal dari istilah overmatch atau force majeure. Dalam kaitannya dengan suatu perikatan atau kontrak, tidak ditemui rumusannya secara khusus dalam undang-undang. Tetapi, disimpulkan dari beberapa pasal dalam KUH Perdata, overmatch adalah keadaan yang melepaskan seseorang atau suatu pihak yang mempunyai kewajiban untuk dipenuhinya berdasarkan suatu perikatan atau si berutang atau debitur yang tidak atau tidak dapat memenuhi kewajibannya dari tanggung jawab untuk memberi ganti rugi, biaya, dan bunga, dan atau dari tanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya tersebut. Keadaan memaksa ini dapat dipakai sebagai salah satu pembelaan oleh debitur untuk menghindarkan tuntutan non prestasi. Pada pasal 1245 KUH Perdata disebutkan bahwa dalam keadaan memaksa, maka debitur tidak dapat dituntut penggantian biaya, kerugian dan bunga akibat tidak memenuhi prestasi. Namun dalam pasal 1244 KUH Perdata tidak terlaksananya kewajiban debitur akibat suatu hal yang tidak terduga tersebut harus dapat dibuktikan oleh debitur. Wan prestasi atas keadaan memaksa ini dapat terjadi karena dua hal, yaitu 1. Objek perikatan musnah, objektif overmatch. Jika bendanya musnah sama sekali, maka sifatnya abadi dan perikatan menjadi hapus. Dan kehendak debitur untuk melakukan prestasi terhalang, relatif overmatch. Sifatnya sementara karena bisa disebabkan oleh bencana alam atau keadaan perang. Terima kasih, sekian dari saya. Macam-macam keadaan memaksa. 1. Keadaan memaksa absolut adalah suatu keadaan di mana debitur sama sekali tidak dapat memenuhi perutangannya kepada kreditur oleh karena adanya gempa bumi, banjir bandang, dan adanya lahar. Kedua, keadaan memaksa yang relatif adalah suatu keadaan yang menyebabkan debitur mungkin tidak melaksanakan prestasinya. Tapi pelaksanaan prestasi itu harus dilakukan dengan memberikan korban yang besar, yang tidak seimbang atau menggunakan kekuatan jiwa yang di luar kemampuan manusia, atau kemungkinan tertimpa bahaya kerugian yang sangat besar. Oke, selanjutnya, akibat dari keadaan memaksa atau overmatch. Overmatch atau keadaan memaksa dapat menimbulkan akibat bagi kreditur dan debitur. Adapun akibat dari keadaan memaksa yaitu 1. Kreditur tidak dapat meminta pemenuhan prestasi pada saat terjadinya overmatch atau keadaan memaksa, sementara sampai berakhirnya keadaan memaksa tersebut. 2. Gugurnya debitur untuk mengganti kerugian kepada kreditur. 3. Pihak kreditur tidak dapat meminta pemutusan perjanjian. 4. Gugurnya kewajiban untuk memenuhi prestasi kepada kreditur. Risiko dalam perikatan. Menurut Subekti, risiko yaitu kewajiban untuk memikul kerugian yang disebabkan oleh sesuatu peristiwa yang terjadi di luar kesalahan salah satu pihak, yang menimpa barang yang menjadi objek perjanjian dalam buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu pasal 1237 berbunyi, dalam hal perikatan untuk memberikan suatu barang tertentu, maka barang itu semenjak perikatan dilahirkan adalah tanggung jawab si piutang. 1. Risiko perjanjian sepihak. Menurut pasal 1245 KUH Perdata yang berbunyi, tidaklah bisa ganti rugi dan bunga harus digantinya apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran sesuatu terjadi tak sengaja si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang, menunjukkan bahwa risiko dalam perjanjian sepihak ditanggung oleh kreditur atau dalam kata lain debitur tidak wajib memenuhi prestasinya. 2. Risiko pada perjanjian timbal balik.
Menurut Pitlo, bahwa berdasarkan azas kepantasan atau kepatutan, jika debitur tidak lagi berkewajiban, maka pihak lain pun bebas dari kewajiban. Pendapat Pitlo ini juga didukung oleh ketentuan undang-undang antara lain pasal 1246, 1545, dan 1563 KUH Perdata. Pasal-pasal tersebut membebankan kerugian dalam hal terjadinya keadaan memaksa kepada debitur pada siapa barangnya musnah, kecuali yang diatur dalam pasal 1460 KUH Perdata yang menentukan bahwa jual beli barang tertentu risikonya dibebankan kepada pembeli. Begitulah presentasi dari kami. Saya ucapkan terima kasih. Demikian presentasi yang telah teman-teman kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.